Kembali lagi di Podcast Bandar, podcast bahasan dunia olahraga. Kali ini gue mau cerita tentang salah satu final sepak bola paling menarik dalam jagat sepak bola Jerman, yakni DFB Pokal musim 92-93. Sebuah final kompetisi piala domestik Jerman ya, piala sepak bola domestik Jerman yang mempertemukan antara Bayer Leverkusen dengan Hertha Berlin. Sedikit catatan, kalau lu tahu bahwa di musim 2023-2024 Bayer Leverkusen adalah tim yang tangguh, tim yang susah dikalahkan, tim yang kerap meraih kemenangan bahkan di menit-menit akhir. Well, kalau dulu Bayer Leverkusen nggak kayak gitu, men. Bayer Leverkusen tuh sebenarnya adalah tim mediocre yang kering gelar, yang nggak punya banyak gelar. Makanya sebenarnya kalau ketika mereka bisa mencapai suatu final, itu adalah hal yang sangat bisa bilang memorable untuk penduduk kota Leverkusen atau mungkin fan Leverkusen sendiri. Dan faktanya mereka memang sejauh ini ketika ini di tag ya, musim 2023-2024 belum berakhir, dan sebelum musim ini mereka belum pernah lagi menjadi juara DFB Pokal. Jadi mereka benar-benar baru sekali juara DFB Pokal itu musim 92-93 ini, yang merupakan salah satu final DFB Pokal terunik dalam sejarah. Kenapa? Oke, di final mereka mengalahkan tim ibu kota Jerman Hertha Berlin dengan skor 1-0. Gol tunggal dicetak oleh striker legendaris mereka yang bernama Ulf Kirsten. Oke, di mana sisi menariknya? Jadi tim Hertha Berlin yang dikalahin sama Leverkusen pada waktu itu bukan tim utamanya. Itu tim B-nya atau istilahnya Hertha Berlin Amatir tuh. Jadi ini tim utama Leverkusen masuk final piala domestik Jerman, yakni DFB Pokal namanya. Tapi lawannya, kenapa tim B Hertha Berlin? Tim A-nya kemana? Jadi waktu itu, lo kalau mau tahu pemain-pemain Leverkusen pada waktu itu tuh dulu ada namanya kiper mereka namanya Rudiger Vollborn. Terus tadi Ulf Kirsten strikernya, ada juga pemain-pemain kayak namanya Franco Foda dan Andreas Tom, ini nama legenda-legenda Bayer Leverkusen ya. Nah, jadi balik lagi, kenapa bisa lawan tim B? Jadi pada waktu itu memang boleh dalam aturannya di Jerman ya, bahwa suatu tim menurunkan 2 tim sekaligus dalam DFB Pokal. Jadi boleh nurunin tim utama dan boleh nurunin tim kedua lah, tim B lah ya istilahnya. Nah, dilalah yang yang masuk final malah tim B-nya Hertha Berlin. Tim A-nya kemana? Dan ternyata kalau lo cek lagi, tim utamanya Hertha Berlin itu udah kalah duluan dan kalahnya sama Leverkusen juga di fase 16 besar. Jadi istilahnya Bayer Leverkusen pada musim itu 2 kali ngalahin tim Hertha Berlin, tim utamanya di 16 besar dan tim utamanya di final. Skornya sama-sama 1-0 lagi. Dan pada waktu itu tim B-nya Hertha Berlin itu main di divisi 3. Jadi cuman kayak ngandelin wonderkid-nya doang lah. Kayak Christian Fiedler, Gerald Klaus, Andreas dan Oliver Smith, sama ada dulu pemain Hertha Berlin B ini namanya Carsten Ramelow. Nah, sejarah kemudian mencatat yang menjadi salah satu legenda Bayer Leverkusen. Nah, tapi aturan-aturan kayak gini tuh baru kemudian dihapuskan sejak musim 2008-2009. Nah, jadi cuman boleh tim utamanya aja yang main di DFB Pokal. Tapi ya itu tadi, itu menjadi salah satu laga final paling memorable buat Bayer Leverkusen, karena bukan cuman lawannya adalah tim B, tapi itu juga menjadi satu-satunya trofi DFB Pokal yang mereka dapatkan, at least sampai sebelum musim 2023-2024 ini berakhir. Kalau gue pribadi sih, gue berharap Bayer Leverkusen bisa juara di musim 2023-2024, karena ini tim kasihan banget, men. Maksudnya Bayer Leverkusen tuh, kalau lo tahu ya, di salah satu musim, kalau nggak salah musim 2001-2002, mereka pernah
jadi runner up Bundesliga, jadi runner up Liga Champions, dan jadi runner up DFB Pokal juga. Di Liga Champions mereka kalah sama Real Madrid, di DFB Pokal musim 2001-2002 itu mereka kalah sama Schalke. Waktu itu mereka dijuluki Neverkusen. Jadi ini adalah tim yang sebenarnya sangat ringgelar. Makanya kalau gue ngelihat Leverkusen gitu ya, walaupun gue mungkin bukan fansnya Leverkusen, bisa melihat mereka menjadi title contender, menjadi pesaing gelar yang sangat terdepan sekarang ini untuk Liga Jerman, dan bahkan mereka masih bisa juara di DFB Pokal dan Liga Eropa. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya, daripada Munchen mulu yang juara, ya kan? Ya, segitu aja dulu bahasan dari podcast Bandar kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya.